selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau mengucapkan selamat pesta Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga damai Natal selalu beserta kita dan Tahun Baru anak-anak tetap semangat dalam belajar. Oke, materi kita pada pagi hari ini tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, berkat karunia-Mu kami dapat kembali belajar bersama. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari, yakni karunia roh yang Kau berikan kepada kami masing-masing, sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus, mampu kami sadari dan kami kembangkan dalam kehidupan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya kita sudah semangat karena sudah mendapatkan karunia Roh Kudus yang sudah menaungi kita semua. Oke anak-anakku sekalian, nah tujuan yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kita mampu menjelaskan nasihat Santo Paulus tentang karunia Roh Kudus sebagaimana termuat dalam Roma bab 12 ayat 1 sampai 21. Yang kedua, kita mampu memberikan contoh karunia Roh Kudus pada seseorang yang berguna bagi banyak orang. Yang ketiga, kita mampu mengemukakan apa yang menjadi karunia Roh Kudus bagi dirinya. Yang keempat, kita mampu menjelaskan manfaat karunia Roh Kudus yang diterimanya bagi banyak orang. Oke anak-anak, sebelum kita mendalami isi dari kitab suci, nah di sini Ibu akan tampilkan Sumpah Pemuda yang akan Ibu kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bunyi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 28 Oktober 1928. Nah, anak-anakku sekalian, kita membangun persatuan untuk melawan penjajahan. Setiap kali melawan penjajah, mereka selalu kalah. Mereka menyadari bahwa dengan kekuatan suku sendiri, mereka sulit melawan penjajah. Sehubungan dengan situasi atau nasib itu, mereka berkomunikasi, menjalin persatuan agar dapat melawan penjajah. Dengan bersatu, kekuatan mereka menjadi besar. Dengan bersatu, mereka yakin dapat melawan penjajah. Maka lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah adalah ikrar atau perjanjian. Para pemuda sebagai wakil dari suku bangsa menyatakan diri sebagai kesatuan. Dengan Sumpah Pemuda mereka terikat dan tersatukan menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Dengan Sumpah Pemuda, suku mereka mendapat identitas baru, yakni sebagai bangsa Indonesia.
Nah, anak-anak, karunia-karunia jika direnungkan lebih lanjut, tentu keinginan bersatu, berkomunikasi, dan membangun kebersamaan itu tidak serta-merta muncul. Setiap orang secara mendasar punya kebutuhan bersama dengan orang lain. Bagi orang beriman, hal itu diyakini merupakan karunia Tuhan. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang muncul untuk bersatu dan dengan gigih memperjuangkan kesatuan itu merupakan karunia Tuhan. Jadi apapun bahasa kita, apapun budaya kita, kita tetap bersatu. Kita harus menyadari bahwa kekuatan dan persatuan kita merupakan karunia dari Tuhan. Oke anak-anak, sekarang Ibu harap anak-anak di meja belajar kalian masing-masing sudah ada kitab suci ya, untuk kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Nah, kita buka surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 21. Sudah Ibu tampilkan kitab dan ayatnya, silakan anak-anak perhatikan dalam layar HP atau layar laptop kalian masing-masing. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah yang bernubuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke anak-anakku terkasih, kita sudah membaca dan kita sudah bersama-sama merenungkan isi kitab suci. Nah sekarang anak-anak, ibu akan memberikan peneguhan untuk kita semua. Nah, bertindak seturut karunia Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Itu terdapat pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 3 yang sudah kita bacakan bersama tadi. Nah, di sini Paulus menasihatkan agar kita bertindak seturut karunia iman yang kita terima. Tidak perlu memikirkan yang lebih tinggi. Menurut Santo Paulus, karunia pertama-tama yang diberikan kepada setiap orang ialah iman. Dengan iman, orang itu boleh mengenal Allah dan kehendaknya, yakni agar manusia bersatu kembali dengan Dia yang adalah Allah berkehendak agar manusia bahagia bersama Allah. Oke anak-anak, sekarang jenis-jenis atau macam-macam karunia tetapi satu tujuan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat baik, maka baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, ayat tersebut sudah kita bacakan bersama tadi dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 4 sampai 8. Oke anak-anak, dari kutipan tersebut jelas bagi kita
bahwa karunia ialah macam-macam kemampuan yang ada pada setiap orang. Macam-macam karunia itu diberikan Tuhan agar kebersamaan jemaat menjadi berkembang. Karunia yang diterima oleh setiap orang tidak untuk diri kita sendiri, melainkan untuk jemaat dan masyarakat. Hendaklah karunia itu kita jalankan dengan ikhlas dan gembira. Nah, anak-anak, di sini ada 4 nomor yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, apa saja yang dinasihatkan oleh Santo Paulus dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 21. Yang kedua, apa arti karunia roh? Yang ketiga, bagaimana karunia itu digunakan? Dan yang keempat, apa hubungan karunia Tuhan dan kehidupan bersama? Jadi anak-anak, tugas ini wajib dikerjakan. Jangan lupa kirim ke nomor WhatsApp pribadi ibu. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari bersama dalam video pembelajaran ini dapat anak-anak mengerti dan bisa pahami. Jika ada hal-hal yang anak-anak belum pahami, yang anak-anak belum mengerti dalam materi yang sudah ibu bawakan ini, anak-anak bisa bertanya, bisa langsung japri ke nomor WA pribadi ibu. Oke anak-anak, sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau sudah melindungi kami semua dalam pembelajaran online ini. Kami bersyukur atas rahmat dan karunia yang Engkau curahkan kepada kami semua. Semoga karunia-karunia yang kami terima dapat kami jalankan secara tanggung jawab dengan hati yang tulus dan ikhlas. Berkatilah juga ya Bapa untuk kedua orang tua kami, sanak saudara kami, serta orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi. Kiranya kasih-Mu Bapa selalu menyertai kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang Ibu harapkan di sini, anak-anak tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat anak-anakku, jangan lupa mengerjakan tugas dan mengirimkannya di nomor WA pribadi Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.